Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita dapat bertemu kembali, berfellowship kembali, belajar firman Tuhan terus menerus. Ya, saya semakin sadar hari-hari ini bahwa satu hal yang sangat penting yang Tuhan minta daripada kita, ya supaya kita mencari Dia. Mencari Dia setiap hari, setiap waktu, setiap detik, supaya Tuhan tetap memimpin kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak perlu tergelisah, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Semua firman Tuhan ada tentang hal-hal seperti ini. Dan kemarin kita sudah bicara tentang kesatuan, ya, tentang unity, ya, di mana firman Tuhan sudah berkata bahwa kita itu harus speaker, ya, satu di dalam Tuhan. Kita semua punya Tuhan yang sama. Karena Tuhan cuma ada satu. Tuhan tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya kalau ada yang berusaha untuk memisahkan sesama manusia, khususnya dalam rumah Tuhan, ya, sesama Kristen, nah kita harus renungkan kembali apakah kita lakukan tugas yang Tuhan miliki bagi kita. Karena kita sadar bahwa gereja yang teguh, gereja yang kuat adalah gereja yang satu. Satu tujuan, satu Tuhan, satu roh, semuanya satu. Nggak ada dipisahkan. Nah, hari ini kita kita sampai ke bagian yang kedua dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Saya baca seluruh ayat. Ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikir perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita menemukan beberapa karakteristik, sifat, sikap, atau perilaku yang diminta oleh Paulus kepada umat di Korintus. Ya, kenapa Paulus berfirman seperti begitu? Karena itu yang mereka butuhkan. Dan saya percaya hari-hari ini pun kita perlu mendengarkan, dan bahkan lebih daripada itu, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita benar-benar harus melakukan. Dan hari ini firman berkata, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Apa itu perkara-perkara yang tinggi? Perkara yang lebih hebat, perkara yang lebih dahsyat. Bolehkah kita mimpi? Boleh. Karena mimpi belum tentu kita terima anyway. Ya, mimpi oke, mimpi nggak masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan memikirkan perkara yang lebih dari Anda bisa menangani. Dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Ya, Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa Tuhan punya rencana untuk kita semua. Dan tidak semua manusia sama, tidak semua manusia memiliki tugas yang sama, tidak semua memiliki rencana yang sama. Ya, Tuhan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita menurut Dia. Ya, nah kita seringkali maunya lebih dan lebih. Nah, saya ingin membaca satu firman Tuhan, ya, di dalam Perjanjian Lama yang lebih lagi menjelaskan tentang firman yang barusan kita baca, ya, yaitu di dalam Yeremia pasal yang ke-45. Mari buka Yeremia pasal 45, ya, dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-5. Dan di situ dikatakan dengan jelas begini, oke? Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Ya, firman Tuhan itu luar biasa yang disampaikan oleh Yeremia kepada Baruk. Nah,
Coba kita renungkan, kalau itu sudah disampaikan kepada Mabaruk sedemikian rupa, janganlah mencarinya. Ya, karena dia melewati atau melebihi apa yang Tuhan mau bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat terhadap seorang kaya, ya, yang memiliki begitu banyak berkat oleh Tuhan yang disampaikan. Ya, dan dia membesarkan tempatnya untuk kandungnya lebih besar, dan dia pikir, wow, lihat, semua itu saya sudah kerjakan luar biasa. Ini waktunya untuk saya rileks saja, saya makan, minum, pesta, dan sebagainya. Dan Tuhan berkata, kamu orang bodoh, hari ini pun saya ambil nyawamu. Dia melebihi dari apa yang harusnya dia pikirkan. Ya, dia pikirkan dengan apa yang ada. Nah, kita seringkali begitu juga. Kita memikirkan lebih. Ya, sebagai contoh sederhana, kalau kita makan, ya, all you can eat, ya, makan sepuasnya. Ya, kita makan, akhirnya kita kekenyangan karena mata dengan perut nggak punya perdiskusian yang sama. Perutnya udah bilang cukup. Matanya bilang enggak, ayo. Kelihatan enak. Kita makan lagi sama enak. Sampai enak. Ya, kenapa? Ya, karena kita terus memikirkan berlebihan. Ya, makanya Yesus juga berkata, berikan hari ini makanan secukupnya. Ya, saya melihat kepada diriku sendiri. Saya dulu ini suka makan. Benar-benar suka makan. Saya bisa habisin 3 atau 4 piring. Ya, saya makan tambah lagi. Ya, lama-kelamaan saya sadar. Ya, buat apa saya makan segitu banyak? Apa saya nggak bisa puas dengan 1 piring lagi? Dan saya mulai berubah konsep saya total. Ya, saya benar-benar mengambil keputusan untuk menjaga kesehatan saya dengan tidak makan berkelebihan. Ya, nah selama masa muda, ya udahlah mau diapain. Tapi sekarang saya sudah lebih mengerti. Ya, kalau saya jaga-jaga, makanya saya mulai kurus dan sebagainya, puji Tuhan, semua itu dalam tangan Tuhan. Ya, saya bukan berkata makan banyak itu tidak boleh, itu terserah kamu. Kalau selama kamu belum punya pengalaman, belum punya pemikiran sedemikian rupa, ya makan terus. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kita sadar Tuhan juga memberikan alasan kenapa kita harus berdoa makanan secukupnya. Ini cuma satu bidang aja. Ya, kita selalu maunya lebih. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Makanya dengan firman Tuhan yang kita pelajari, supaya kita memikirkan yang cukup. Ya, yang cukup. Karena kita juga nggak bisa bawa anyway. Kita nggak bisa bawa kalau kita mati. Ya, kita datang dari debu, kita kembali jadi debu. Ya, kita tidak bawa apa-apa. Kita pergi juga nggak bawa apa-apa. Jadi mari kita renungkan kembali. Seberapa sering kita malahan memikirkan hal yang lebih tinggi. Ya, yang lebih besar. Yang sebetulnya kita tidak perlukan. Ya, belajar hidup dalam kecukupan. Berkecukupan. Ya, dalam segala sesuatu kita lihat cukup. Ya, cukup ini. Kita tidak perlu berkelebihan. Kecuali apa? Anda mau menjadi saluran berkat. Kalau Anda punya lebih, contohnya, ya, kamu punya 10 rumah. Ya, Anda cuma bisa tinggal di 1 rumah. Anda berani 9 dikasih orang lain. Nah, ini sebagai contoh saja. Ya, sekali lagi, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan yang begitu jelas. Supaya kita akan bertumbuh. Ya, supaya kita bisa memiliki kerendahan hati dalam seluruh situasi keadaan yang kita hadapi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba Anda renungkan dalam kehidupan Anda. Seberapa jauh Anda ingin yang lebih tinggi.
Ya, Anda punya keinginan untuk lebih dan lebih terus menerus. Ada batasnya. Ya, jadi janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kuatkanlah kami untuk tetap bersandar kepada apa yang Kau sudah miliki bagi kami. Tuhan, biar kami belajar apa yang dimaksud cukup, apa yang dimaksud puas, supaya segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami pikirkan, segala sesuatu yang kami inginkan, itu sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.